Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati dengan NIM A1C3-20044 dari kelas reguler B angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Nah, langsung saja kita ke aplikasi dari PET Simulation itu sendiri. Nah, teman-teman dapat dilihat, ini adalah tampilan dari PET Simulation. Nah, di sini terdapat 3 menu. Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua yaitu pilihan prisma atau lensa, yang terakhir yaitu percobaan lainnya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu percobaan lainnya. Nah, dapat teman-teman lihat, ini adalah tampilan dari PET Simulation. Yang pertama yaitu ada material 1 atau medium 1, yang kedua material 2 atau medium 2. Nah, di sini ada materialnya itu ada, material pertama ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, sedangkan materi yang kedua juga sama dengan materi yang di atas, yaitu ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, yang akan kita lakukan sebelum itu, kita juga harus mengenali beberapa yang ada di dalam PET Simulation. Selain material 1 dan material 2, di sini juga ada panjang cahaya. Di sini ada panjang cahaya 2 menu, yaitu pertama sinar. Nah, yang kedua, kalau misal kita klik gelombang, bakal seperti ini. Nah, jadi kita memilih untuk sinar. Dan di sini ada busur yang digunakan untuk menghitung sudut dari percobaan kita. Nah, langsung saja kita mengubah material dari material 1 dan material 2. Yaitu materialnya kita ubah menjadi air. Nah, di mana material udara memiliki indeks refraksi yaitu 1,00, sedangkan material air indeks refraksinya itu 1,33, sehingga terjadinya perbedaan indeks refraksi dari material atau medium udara maupun air. Nah, langsung saja langkah pertama yaitu kita letakkan busurnya ke tepat bagian ini. Setelah itu kita klik tombol merahnya. Nah, di sini terdapat pemantulan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pemantulan. Nah, pemantulan adalah proses perubahan arah lambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antara dua medium. Nah, inilah terjadi pemantulan cahaya. Nah, selanjutnya kita ubah sudutnya, sudut datang diubah menjadi sudut 15 derajat. Kita ubah ke 15 derajat. 25, 20, di sini 15. Nah, teman-teman dapat dilihat bahwa sudut datang 15 derajat yang dihasilkan yaitu sudut pantulnya yaitu 15 derajat juga. Nah, bila kita ubah mediumnya menjadi udara, maka tidak terjadinya pemantulan. Nah, dikarenakan
medium atau material 1 dan material 2 memiliki kerapatan yang sama atau mediumnya sama sehingga tidak terjadinya pemantulan. Nah, langsung saja kita ubah medium atau materialnya menjadi rekayasa. Nah, di mana indeksnya kita ubah menjadi 1,47. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di sini teman-teman dapat lihat terjadi pemantulan. Nah, apabila sudutnya kita ubah menjadi 45 derajat, maka sudut pantulnya pun juga sama, yaitu 45 derajat. Nah, selanjutnya apabila materialnya kita ubah kembali menjadi air, dengan indeks refraksinya yaitu 1,33, maka hasil pemantulannya mengalami pemantulan dengan sudutnya kita ubah menjadi 60 derajat. Nah, di mana sinar datang juga sama dengan sinar pantul, yaitu sama 60 derajat juga. Nah, selanjutnya kita ubah materialnya sama dengan material udara juga. Nah, di sini tidak terjadinya pemantulan dikarenakan medium atau materialnya sama atau kerapatan dari medium itu sama. Nah, langsung saja kita ke percobaan kedua, yaitu di mana mengenai pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya kita bisa mengklik, yaitu di pengenalan. Nah, di sini juga sama seperti tadi, adanya material 1, material 2, adanya sinar gelombang, adanya busur. Nah, di sini materialnya ada beberapa jenis, yaitu udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, di material yang kedua juga sama, teman-teman, seperti material yang pertama, yaitu ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, langsung saja kita letakkan busurnya di bagian sini. Nah, setelah itu kita ubah pembiasannya dengan medium kesatunya. Medium ke-1 atau material 1 kita ubah menjadi air. Dan medium kedua kita ubah menjadi gelas. Nah, di mana memiliki indeks refraksinya yang berbeda, yaitu air indeks refraksinya yaitu 1,33, sedangkan indeks refraksi dari gelas yaitu 1,50. Nah, kita klik. Nah, di sini terjadinya pembiasan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pembiasan ya, teman-teman. Nah, pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Nah, itu mengenai atau mengulas mengenai pembiasan. Nah, langsung saja kita ubah sudut datangnya atau sinar datangnya menjadi 30 derajat. Nah, teman-teman dapat lihat. Nah, di sini untuk menentukan sudut dari pembiasan itu adalah rumusnya
NI sin theta I sama dengan RN sin theta R. Nah, adapun keterangan dari NI yaitu indeks bias medium tepat sinar datang. Yang kedua yaitu theta I sama dengan sudut sinar datang. Yang selanjutnya NR merupakan indeks bias medium tempat ditujunya sinar dan theta R merupakan sudut sinar bias. Nah, itu merupakan rumus untuk mencari dari sudut bias itu sendiri. Nah, dapat teman-teman lihat di sini yaitu sinar datanya 30, maka kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu NI sin theta I sama dengan N. Bisa juga menggunakan N2 atau NR. N2 sin theta 2 sama dengan, nah NI satunya itu kita lihat dari material 1 yaitu 1,33 dengan sin theta satunya yaitu 30. Nah, theta 1 tadi merupakan sudut sinar datang. Nah, ini merupakan sudut sinar datang. Jadi, sudut sinar datangnya yaitu 30 derajat. Nah, yang kedua, N2 atau NR merupakan material yang kedua. Material yang kedua yaitu tentang gelas. Di sini N2 atau NR-nya 1,50 atau 1,5. Nah, ditentukan atau mencari theta 2 atau sinar atau sudut bias itu sendiri. Sehingga 1,33 sin 30 sama dengan 1,5 sin theta 2. Sehingga theta 2 yang dihasilkan yaitu 20 derajat. Nah, langsung saja kita beralih ke sudut. Apabila sudutnya kita geser menjadi sudutnya 45 derajat. Nah, kita tetap sama. Gunakan untuk menentukan sudut bias itu sendiri, kita harus menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi yang telah saya sebutkan. Nah, di sini sinar datangnya atau sudut sinar datangnya yaitu 45 derajat. Nah, sehingga dapat kita temukan atau dapat kita tentukan di mana material pertama atau NI di sini kita mendapatkan 1,33. Di sini sin theta I-nya 45 derajat sama dengan N2 atau NR-nya. Di sini N2 atau NR-nya 1,5 sin theta 2. Sehingga theta 2 atau sinar biasnya hasilnya yaitu 35 derajat. Nah, itu merupakan tentang rumus pembiasan pada percobaan kita kali ini. Nah, langsung saja kita ke percobaan yang selanjutnya. Kita riset ulang. Nah, di sini kita pilihannya adalah prisma atau lensa. Nah, di sini dapat teman-teman lihat berbeda dengan sebelumnya adanya material 1 atau medium 1, material 2 atau medium 2. Nah, di sini terdapat lingkungan. Nah, lingkungan itu merupakan sistem yang terdapat di daerah sini. Nah, di dalam lingkungan ini ada juga beberapa jenis, yaitu ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, teman-teman bisa menentukan sinarnya. Sinar di sini ada sinar 1, sinar 5. Coba kita klik untuk sinar 5. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, apabila kita klik mode gelap, jadi seperti ini. Nah, langsung. Nah, selanjutnya di bawah ini merupakan panjang cahaya. Nah, di bawah sini juga ada material. Nah, material atau mediumnya. Material atau medium di bawah ini ada beberapa jenis juga, yaitu yang pertama ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, rekayasa itu merupakan antara dari air dan gelas, yaitu percobaan yang kita lakukan sendiri atau yang ingin kita coba. Nah, selanjutnya di sini juga ada namanya reflection. Nah, reflection itu merupakan pantulan. Nah, dapat kita lihat. Nah, ini termasuk reflection. Yang kedua,
adanya normal. Normal merupakan garis normal. Yang ketiga yaitu protraktor merupakan busur. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk material, yaitu pertama segitiga, yang kedua trapesium, segi empat, lingkaran, setengah lingkaran, dan cekung. Nah, untuk kali ini kita menggunakan prisma segitiga. Nah, dapat teman-teman lihat. Nah, di sini kita bisa klik tombol merahnya. Setelah itu kita klik reflection. Nah, inilah tadi yang disebut dengan pantulan. Dan kedua yaitu normal. Nah, normal ini merupakan garis putus-putus ini ya teman-teman. Yang ketiga yaitu protraktor yang dimana tadi dapat dijelaskan yaitu busur. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa garis-garis dari sini. Nah, di sini itu disebut dengan sinar datang dan ini sinar bias. Dan terjadinya perpotongan antara sinar bias dan sinar datang merupakan sudut deviasi. Nah, langsung saja kita bisa menentukan dengan menggunakan busur ini sendiri ya teman-teman. Nah, kita bisa mengklik. Nah, dapat teman-teman lihat di sini sinar datang yang dapat ditentukan yaitu 90 derajat. Dan kita bisa juga menentukan sudut biasnya juga 90 derajat. Nah, di sini sinar datang 1 dan di sini juga sinar datang 2. Kita bisa mengubah atau menarik dari si busur itu sendiri. Nah, dapat teman-teman lihat sinar datang kedua yaitu 60 derajat dan di sini juga sinar biasnya yaitu 60 derajat. Nah, sebelum itu kita harus menentukan atau mencari rumus untuk sudut deviasi itu sendiri. Nah, rumus dari sudut deviasi itu yaitu I1 tambah R2 dikurang beta. Nah, untuk sebelum mencari sudut deviasi, kita harus mengetahui dulu rumus dari sudut bias. Nah, rumus dari sudut bias itu sendiri yaitu beta sama dengan RI ditambah E2. Nah, teman-teman dapat dilihat dari proses tadi bahwa kita bisa menarik kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan, di mana ada beberapa faktor dari proses pembiasan dan pemantulan cahaya yang telah kita lakukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, faktor pembiasan, faktor lingkungan. Nah, yang kedua yaitu faktor bentuk material atau medium yang digunakan. Yang ketiga, kandungan atau kerapatan material atau medium yang digunakan. Nah, dari keseluruhan yang kita uji coba, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kerapatan material atau medium yang digunakan, maka akan semakin besar sudut hasil pembiasan cahaya pada percobaan kita kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.